Hey. Nah, unyu ini yang kena panah. Oh, oke. Dia jarang bisa deket sama orang. Ini mau deket sama Mbak nih. Oke. Ini privilege ini, kehormatan. Unyu nih susah dipegang sama orang. Disimpan di kaki dong. Mari. Lihat lelenya naik ke bambu ntar. Lelenya naik ke bambu tuh, lele pada keluar. Hey. Nah, unyu ini yang kena panah. Oh, oke. Dia jarang bisa deket sama orang. Ini mau deket sama Mbak nih. Oke. Ini privilege ini, kehormatan. Unyu nih susah dipegang sama orang. Ini deketin ke mbaknya sendiri. Iya. Saya kasih dokumentasinya yang pas dia kena panah. Halo. Halo. Saya nggak nyangka dia bisa bertahan begitu lama tuh. 5 hari ya? Saya mau nyebrang, saya mendarat di Tarakan. Dari Tarakan menuju lokasi dia Pulau Bunyu itu mesti nyebrang lagi pakai boat. Boatnya itu reguler. Saya datang ke sana reguler, ternyata boatnya nggak jalan. Udah penuh yang satu, udah di-charter orang, yang satu nggak jalan karena pandemi. Ini terus saya perlu nyebrang sekarang gimana? Ikut besok pagi, Pak. Nggak bisa. Berapa lama nyebrang ke sana? 45 menit kalau pakai boat. Ada boat? Ada. Mau sewa apa? Ada. Berapa? 4,8. Coba orangnya dulu panggil sini. Saya nggak nawar dulu, saya panggil dulu orangnya, baru saya tawar. Saya cuma perlu ambil langsung balik lagi ke sini. Ngapain, Pak? Ambil anjing. Anjing apa? Udah nggak usah kepo, gue cuma mau ambil anjing. Lo tungguin gue 10 menit, 15 menit, setengah jam, gue balik lagi. Gue bayar bolak-baliknya berapa? Deal akhirnya angkanya tuh. Berangkat 2,5, pulang 2,5. Besar ya? Mau nggak mau, daripada nunggu besok dia mati, Iya. nyebrang. Sepanjang jalan kita nyebrang itu orang pada bingung. Ini ngapain orang? Sampai datang, ambil anjingnya, bawa balik, mendarat, masyarakat kumpul. Anjing apaan emang sampai disewain buat bolak-balik anjing kampung. Saya bawa naik bis kayak bis pelabuhan gitu ya untuk menuju keluar. Itu kita disambut baik sama supirnya loh. Mas jangan taruh di belakang, taruh di sini aja, tempat yang enak aja, terus yang enak. Kenapa bisa ngelakuin ini, Mas? Oh karena dia harusnya dapat pertolongan, Pak, bukannya dibiarin nanti mati. Terima kasih ya, bapak-bapaknya nyetir malah bilang terima kasih. Artinya ada kesadaran di sana, cuma kemampuan dan pengetahuannya kurang. Kurang ya. Bawa turun, mulai cari titik charter. Dari titik charter nggak ada yang berani karena bawa anjing. Akhirnya saya pakai angkot ke titik travel yang biasa orang berangkat ke Samarinda. Kosong tuh, saya booking 4 tempat. Personil 2, si anjingnya saya bookingin tempat 2. Ternyata penuh banget orangnya. Tempat kita aman, tapi orangnya pada bawa barang banyak banget. Saya bilang gini, anjing saya gimana? Taruh di atas, Pak. Oh nggak bisa, kan beli tempat. Anjing nggak bisa taruh dalam, Pak, taruh di atas. Tempatnya udah saya amanin. Banyak angin kok. Banyak angin, tapi pertimbangannya kan ini malam ya. Nanti kalau dia hipotermia gimana? Iya, betul. Kan jalan terus dingin kan. Nanti dia kehilangan suhu tubuh malah mati. Saya mau di dalam nggak bisa. Yaudah, ambil aja seat saya nggak jadi berangkat. Pak, saya nggak enak, udah nggak apa-apa, berangkat aja. Saya lebih mentingin dia. Tiket angkos nggak apa-apa, biarin. Cari charteran yang biasanya ada, pada nggak ada di lokasi. Akhirnya ada satu yang ngerespon, datang, dia kaget mau bawa anjing, dia ngeliatin anjingnya dulu kayak ragu-ragu, dia bawa. Saya bilang saya lebihin aja ntar di jalan. Saya lebihin. Jalan, saya bilang sama abangnya, Bang, berapa lama perjalanan? 18 jam. Bisa nggak kalau 10 doang? 14 bisa. Siap terbang nggak? Kata bilang gitu, terbang. Siap. Saya amanin dia posisinya supaya nggak loncat-loncat gitu ya di keranjangnya. Bayangin lewat lintas Kalimantan malam-malam, nggak ada lampu penerangan jalan kan. Mobilnya ngebut, lari tikungan begini aja lari 80, kayak mau terbalik. Tapi kita butuh cepet, karena dia nanti rehidrasinya. Nah itu dia kehilangan darah banyak nggak pada saat dipanah?
Jadi titik dia tembus itu kebetulan pas ada di atas tulang leher. Pas dia tulang leher. Kalau kena tulang leher mati dia. Kalau kena tenggorokannya mati dia. Dia pas daging di atasnya. Jadi darah keluar banyak, tapi dia karena panahnya ada di lokasi, jadi nahan. Oh, oke. Kalau tembus, mati dia. Mati dia. Bisa habisan darah. Dia darahnya banyak hilang, tapi dia masih punya minimum kayaknya. Nggak makan, nggak minum, bertahan loh dia. Unyu. Keajaiban. Mukanya sekarang udah bisa senyum waktu diambil. Sekarang senyum mukanya. Iya. Ya Unyu. Senyum mukanya. Bang, ini kan total ada 180. Namanya apal semua nggak? Tunjuk aja yang mana. Ini yang putih. Saya panggil ya. Adeng. Adeng. Oh iya. Yang ini? Hei, Tonji. 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 Nggak jadi dipanggil sana, balik lagi Adeng. Ini Mela, Barney, Stalin, Momo, Casper, Bruce, Casey, Macan, Badut, si Zeus. Jadi kalau emang benar-benar pakai hati ya guys, memberikan cintanya tulus, itu pasti bakal apal. Nggak mungkin nggak apal. Jadi panggil siapa yang lainnya heboh, oh boleh di absen nih. Gina belum. Iya, Tiko juga. Ini campuran ya, pitbull? Iya, pitbull murni dia. Oh, pitbull murni ya? Iya, Tiko juga ya, Sam. Pitbull ini bukannya terkenal galak ya, Bang? Iya. Tapi di kita nggak boleh ada yang galak. Yang boleh galak saya doang. Jadi dari awal sukanya main-main lumpur. Wah. Jadi dimandiin berkali-kali. Kita ke belakang nanti ngeliat dia main. Dia pasti loncat langsung. Oh, oke. Mau Ya tengok udah, oke. belakang. Yuk. Oke guys, kita menuju ke belakang. Yuk. Guys. Yang ini buka. Oh, oke. Pemiliknya wafat. Covid. Oh. Kalau kita lepasin, nyebur terus. Nah, itu butanya dari lahir atau? Kayaknya dari lahir. Itu ownernya wafat, suaminya nggak bisa urus karena buta itu kan extra care ya. Iya, kira-kira betul. Gina, nyebur nggak? Gina, nyebur nggak, Gina? Gina? Nyebur nggak? Sini nggak, Gina? Nyebur nggak? Oh, nggak ada orang di nyebur dia. Oh, biasanya nyebur. Nyebur, berenang. Tadi makanya tadi dibilas kan sama Iya, anak-anak. dibilas ya. Jadi yang pitbull ini emang hobinya main kotor-kotoran. Selalu basah terus, dia nyebur ke sana. Kalau saya ke sana, dia pada nyebur. Oh. Ini tadinya rawa semua. Ini tengahnya nggak ada, ini rawa semua. Oh, rawa semua. Saya bangun pelan-pelan. Ini akan kita uruk, terus bikin pagar besi, kawat gitu sampai atas, nutupin koraknya. Biar nanti si monyet bisa di sini. Ini mau kita uruk. Nah. Ini kenapa di ini, Bang? Lagi treatment. Oh, lagi treatment. Nah, ini lagi dibangun apa, Kamar Bang? staff yang lagi dibangun. Oh, oke. Ini kamar darurat buat kucing. Oh, kamar Paulo darurat. jadi masuk. Paulo sini masuk, Paulo. Oh, ini. Paulo, Ciko, Aura. Aura sini. Nah, ini untuk Area kucing. area kucing. Sini, Cing, main, Cing. Nah, ini akur.
Bang. Main bareng deh. Oh, Ini salah luar nih, Glenn. biasa guys. Baru lihat seumur-umur kucing sama anjing nyatu kayak temen. Mana? Ini ada yang dua. Nah itu si Acika, kaki kiri depan sama kaki kiri belakangnya dikaretin orang, jadi hilang kakinya. Jadi jalannya cuma pakai kaki kanan. Acika sini Acika. Oh ini. Acika sini Acika. Ini jalan ini. Acika. Acika. Ashika, Acika sini Acika. Sini Acika. Ashika. Yang itu buta, dua-duanya nggak ada mata. Yang mana? Yang itu. Ya. Oh Ah, ini. Oh iya ini. Ya. Nah, itu jalan tuh. Pakai kaki kanan doang. Oh iya. Ashika. Karena Jambu dong di pohon itu tuh. Ya, karena topangan dan setir yang paling berfungsi adalah di depan, jadi kurang aktif ya bang ya? Ya. Jadi kurang aktif kalau misalnya kehilangan kaki di bagian depan. Betul. Karena itu adalah Ini kan hilangnya di belakang. di belakang, betul. Akan bisa lebih aktif ya, kayak gini ya bang? Kandang sementara karena nanti kita mau bikinin kandang enclosure. Ini rescue bang? Ini Ya, rescue? Jinak, pegang aja. Oke. Ini rescue dari mana bang? Serahan warga mbak. Oh, serahan warga. Hai. Oh iya dong. Galak banget. Dia mau anjing, dia ke orang mah santai. Oh, oke. Nggak ada yang Hey. beli, nggak beli. Oh iya, betul. Dia sama anjingnya. Jadi apa? Ketika nanti ditutup, kan jadi enclosure yang hewan lain nggak bisa masuk. Oh, oke. Hewan sini nggak bisa keluar. Hmm. Itu yang kita butuh kan. Dan beberapa kali kita dilemparin kucing masuk sini. Kita sih nerima aja. Nggak kagak ngelarang gitu. Tapi ngasihnya proper lah, Iya, jadi yang lempar. sopan, iya, betul. Kalau kecebur gimana? Iya. Kalau jatuh ke depan anjing yang nggak kenal, anjing kan kaget ya. Nanti bisa Diserang. insiden. Iya. Depan gerbang ditaruh kucing dalam karung. Itu sering. Anjing penuh kutu diikat di gerbang. Kutunya kan turun, nyebar ke tempat kita. Iya, betul. Padahal saya menyerahin anjing gini. Kalau misalnya terpaksa pun kan kita terima. Jangan sampai kutunya kena ke tempat kita dong, kan kita mesti kasih preventif gitu. Betul. Nah, apa kriteria abang untuk evakuasi dan menerima hewan-hewan terlantar? Ini penting nih, pertanyaannya bagus. Bagaimana sih pengkategoriannya? Iya. Kami punya namanya piramida urgensi. Kita punya skala. Mana yang paling mendekati kematian? Mana yang paling berbahaya? Mana yang bisa ditunda? Mana yang Diprioritaskan. menjadi prioritas utama? Apakah bisa ditunda hari ini? Ataukah bisa ditunda besok? Apakah harus sekarang? Nah, seperti yang kayak kucing udah patah, yang tadi ya. Kita rescue hari ini atau besok hasilnya sama, karena dia udah telat. Nyambunginnya susah. Kalau misalnya, kalau misalnya yang tadi ada anjing dipukulin, butuh bantuan, itu kan kalau dalam waktu dekat nggak ditolong bisa wafat. Tapi pelapornya cuma ngomong begitu doang, saya tanya di mana apa gimana, lambat respon. Iya. Kita udah siap jalan nih 24 jam kok sehari. Anak-anak standby semua, kendaraan ada, staf ada, yang bisa nyetir ada. Tapi ya macam-macam ya pelapor, ada yang standby, ada yang ngasih location tepat banget, ada yang gaptek, minta location malah dia capture maps kita. Itu banyak yang begitu. Tunggu dulu emang ya, pegang dulu. Terus apa? Kategori-kategori ini bisa kami bolak-balik kalau kemampuannya lagi ada, atau yang urgent bisa ketolak juga kalau kami juga lagi nolongin banyak dan lagi hektik. Itu bisa saja kita tunda. Nah, terus untuk kucing-kucing yang terlantar malah kebanyakan nggak, maksudnya kucing biasa ya bang? Iya, sesekali ada beberapa kasus Anggora, Persia gitu.
Ada Persia waktu itu dibacok tangannya. Baunya masih khas bau logam. Baunya bukan main. Nggak ketolong karena udah kekurangan darah banyak. Ada yang dibacok pahanya. Kucing-kucing ras loh itu. Jadi sebenarnya ras itu tidak melindungi mereka dari penganiayaan dan Iya, betul. Kadang orang beli karena lucu, pas udah gede males taruh kandang nggak dirawat, gimbal, jelek, buang. Nanti jamuran, begitu-gitu aja siklusnya. Sebenarnya masalah utamanya bukan ras atau bukan ras, tapi tentang responsible pet ownership. Ini yang kita kurang. Kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Kalau sakit dibawa ke dokter, bukan hanya di Instagram. Betul. Kalau sakit dibawa ke dokter, berobat, bukan mendesak orang suruh kasih obat. Obatnya apa? Biar saya tebus sendiri. Dokter aja meriksa dia mesti ngeliat langsung. Kok saya bisa semena-mena langsung kasih apa resep obat resepnya ya? Saya aja kalau ada yang sakit bawa ke dokter, nggak saya main dokter-dokteran, itu nggak boleh. Iya. Tidak tepat karena yang sekolah kan dokter, bukan kita. Oke. Tidak bisa kita hanya dengan nonton YouTube 1 jam 2 jam langsung merasa seperti dokter, itu nggak bisa. Betul. Jadi kita juga menghimbau teman-teman, kalau sayang jangan tanggung-tanggung. Kalau sakit dibawa ke dokter. Oh saya nggak punya duit, kan masih punya handphone kan? Anda aja DM saya pakai handphone tuh. Iya, betul. Jual aja dulu handphonenya. Ya kan? Tadi ngomong cair loh. Iya. Oh nanti saya nggak bisa komunikasi. Komunikasi masih bisa pakai cara lain. Yang penting anjing atau kucingnya selamat kan? Iya. Ngakunya ngefans sama saya, tapi saya saranin cara yang saya jalanin dulu aja, kalian nggak mau ngerjain, kan gitu. Kadang-kadang gini, saya ngefans sama abang, tapi abang nggak mau ngasih jawaban nih soal soal obatnya. Saya jawab begitu aja. Saya aja dulu, buset, sampai apa yang paling mudah cair saya jual. Saya jual semua, sampai motor masih dikontrakan tuh ya, motor, handphone, udah dikit-dikit jual. Bukan berarti saat ini sudah stabil. Mobil udah berapa kali sekolah. Motor dari ada 25, kayaknya sekarang cuma sisa 3. Jadi pengorbanan ini penting ya, perlu ya untuk hewan-hewan ini. Jangan cuma sekedar bilang sayang tapi nggak benar-benar dirawat. Nggak ada buktinya. Iya sayang. Nah Bang, kalau kita kan biasa mengevakuasi atau membantu orang terlantar atau ODGJ ya Bang, untuk dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke yayasan atau ke panti. Nah, itu pun jujur biayanya tidak kecil, betul, tidak sedikit. Nah, untuk Abang kalau misalnya ada yang luka dan lain-lain, itu seperti apa Bang? Apakah ada kerjasama dengan dokter atau rumah sakit hewan gitu? Iya, jadi dasarnya kami tidak pernah meminta atau memaksa dokter atau klinik memberikan diskon khusus kepada kita. Tapi mereka sendiri yang melihat sepak terjang kita sejak awal, melihat sepak terjang kita sejak awal, itu yang memberikan diskon. Kami berterima kasih sekali kalau ada diskon. Kami pernah punya hutang di klinik sampai 120 juta, 150 juta itu sering. Pola pembayarannya kami ubah agar kami sendiri bisa mengontrol hutang-hutang ini. Masyarakat tahunya kan cuma melempar kasus saja kepada kita nih, laporan. Iya, betul. Kliniknya nggak ada yang bantuin, tahu-tahu 150 juta. Sedangkan masalah hewan ini bukan tentang klinik doang. Pasca rescue apa kabar? Iya, betul. Tempat pemeliharaan, tenaga pemeliharanya, ya kan? Biaya domestiknya, air, listrik. Kan nggak mungkin mereka hidup tanpa itu juga. Betul. Itu yang perlu kita pikirin juga. Nah, bagaimana kami menghidupi diri dengan itu? Cita-cita kami adalah kami mempunyai unit usaha yang bisa 100% menghidupi kebutuhan finansial kita. Kita someday kita akan jadi grup yang punya financial freedom. Ya, di financial freedom ini kami mulai dengan kita bikin unit usaha, kita bikin sablon baju, kita nyablon. Mbak lihat tadi di depan ada oven, kita bikin makanan anjing kucing di situ. Kita panggang, kita berikan kepada anjing kucing, suka kita jual. Jadi kami mau mandiri secara finansial, tapi usaha-usaha kami ini pada sebelum pandemi itu baru menutup sekitar 15-20%. Sisanya gimana? Ini masih jungkir balik. Kadang ada yang bantuin, kadang enggak. Kami tidak punya regular donatur. Donasinya nggak rutin. Kadang ngasih
kadang enggak. Insidental juga banyak. Tapi yang pasti pengeluaran di sini minimal 120 juta per bulan. Expenses ini biasanya ada di pengeluaran paling banyak itu adalah kebutuhan mereka. Daging ayam sehari kita butuh 60 kilo. Daging giling ayam 60 kilo, sama berasnya 60 kilo. Itu bahan baku udah 120 kilo sehari. Bayangin dalam sebulan kita bisa sampai daging itu 1,8 ton minimum. 1,8 ton, beras 1,8 ton. Silakan dikali aja dengan harga pasaran seperti apa. Belum listrik, gaji karyawan. Belanja biaya tenaga kerja itu sampai dengan angka kami kemarin ya 49 juta. Itu udah dipangkas-pangkas. Repetin lagi, cuma bisa ketemu di angka 39. Sedangkan jualan kami di Tokopedia 2 minggu 3 juta. 3 juta. Tidak imbang gitu kondisinya saat ini. Tapi bukan berarti, wah jualan lagi nggak imbang nih, saya udah aneh. Nggak bisa. Kita harus tetap jalan. Dan apapun resikonya kita siap menanggung. Dan inilah namanya perjuangan. Kita nggak bisa, oh udah anak, stop ah, Ciko. Kita udah anak, stop ah, gitu nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Ini mesti jalan terus. Dan sepertinya laporan masyarakat juga banyak yang cuma sekedar lapor tapi tidak memikirkan efek pasca rescue-nya. Pasca setelah itu ya. Shelter itu punya keterbatasan. Nggak semua shelter bisa terus-terusan menampung. Bisa saja kita menampung di sini 1.000 ekor, tapi apakah sejahtera? Iya betul. Apakah kami mampu membuat mereka nyaman dan aman di sini? Itu yang harus kita pikirin. Nggak cuma sekedar mau, tapi harus mampu. Antara kemauan dan kemampuan harus sama. Kalau mereka lebih diutamakan itu ya, Bang, lebih kayak etikanya. Iya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Iya. Jadi kalau misalnya untuk terlatih kayak shake hand apa itu sebenarnya nggak prioritas ya Bang? Betul. Saya lebih membutuhkan mereka tenang, bisa koeksis. Lalu si Acika lagi jalan. Acika, ini Acika. Acika, dia jalan tetap anggun dia. Acika, sini deh, mau jalan bentar lagi. Acika. Agak susah ya Bang? Acika. Nah, yang kaki kiri belakang kan udah nggak ada tapaknya tuh. Iya. Itu terpaksa diamputasi kan karena menghindari busuknya menyebar. Tapi sering dipakai sama dia buat bertumpu. Kalau pas berhenti, kayak buat parkir doang. Acika. Panggil Acika deh. Sana. Minggu depan lah kira-kira. Nah, ini jambu untuk apa Bang? Nih, kasih monyet. Bentar, saya yang ini udah bisa gabung nih. Kita mulai gabung. Okay. Kita mulai grouping. Sama si Bella aja lu Mbak, ini kasih Bella Mbak. Bella yang mana? Nih, yang tadi jutek sama Mbak. Ini namanya food diplomacy. Okay. Kalau dia jutek sama si orangnya lalu ngasih makanan, dia akan berbeda nantinya. Oke. Food diplomacy. Tadi dia jadi nggak jutek kan? Food diplomacy. Tadi pas nggak didekatin aja, di sebelahnya dan catatan buat teman-teman kalau ketemu sama monyet itu nggak boleh. Atau sini, kita maksudnya menyambut dan senyum gitu ya. Itu nggak boleh sama monyet. Ya? Nantangin. Kita dianggap trespass. Disimpan di kaki dong. Nanti. Kita mau coba gabungin dulu. Oke. Ini Mbak. Ini teman-teman jangan ditiru ya melihara monyet ya. Ini karena mau kita rehabilitasi nanti. Santai. Enggak. Nanti nggak apa-apa. Sini. Nih. Lalu Bang. Tadi nyambut kutu berdua bareng. Nih. Kim. Jadi emang agak sulit ya Bang ya? Sulit memang. Tadi udah cari-carain kutu bareng, ditempelin gitu kan. Oh. Nah jadi buat kalian nih kalau punya monyet, terus mau dilepas ke penangkaran itu nggak bisa langsung lepas. Nggak bisa sembarangan. Betul. Dilepas ke hutan pun dia akan mati, nanti dikeroyok. Dikeroyok, betul.
Karena monyet itu kubu-kubuan ya Bang ya? Betul, ngegrup dia. Ngegrup. Jadi kalau misalnya ada yang baru, ya pasti diserang, diburu. Yang diterima sama dia hanya di kelompoknya dia. Hasil anak-anaknya itu. Kalau terima anggota baru nggak bisa. Dia kayak bukan. Tapi dari baunya juga mereka tahu kali ya Tahu, Bang? Yang tahu. baru yang itu, yang lama. Bukan ripet, namanya kabel tis. Kalau ripet tuh buat aluminium nih. Si Ellen. Ellen. Yang itu lebih mudah lagi, kita terimanya bayi. Oke. Jadi ada ibu-ibu beli monyet bayi karena lucu kayak anak orang gitu ya. Karena nenek-nenek dia kangen punya cucu kali ya. Disadarin sama anaknya, akhirnya mau diserahkan ke kita. Nah tuh Bang, kan kalau di Jakarta masih banyak penjualan monyet-monyet iya. kayak gini Bang. Nah, kita juga mendesak pemilik kewenangan Pemprov DKI untuk mengeluarkan larangan bahwa ini juga menjadi potensi penularan rabies nantinya. Betul. Ketika tidak terkontrol dan tidak terpantau bisa jadi masalah nantinya. Tapi kasihan ya, aku pernah ngeliat sampai ada yang lebam-lebam, entah mungkin dipukul atau Yang apa. paling sering tuh mereka Ikat di rantai di Iya, pinggang. di bagian pinggang. Pinggangnya waktu kecil dipasang, ketika gede nggak diubah sampai lecet. Iya. Si Bella ini sampai masuk di dalam daging. Karena Rantainya kan dalam daging. tergesek ya Bang, Betul. dan tambah lama tambah besar. Jadi wah, bayangin deh kita pakai kalung atau pakai gelang, kita udah gede, gelangnya nggak berubah, Iya, betul. nancep kan jadinya. Sebenarnya udah paling benar seperti ini adalah di alam bebas. Dalam ya, Bang? bebas, cinta tak harus memiliki. Betul, cinta Kita harus cukup mengagumi lewat dokumenter atau kita berkunjung ke hutan lah. Jangan sampai membawa mereka ke dalam lingkungan kita. Dia nggak mau. Oke guys, jadi nanti next abis ini kita mau ngapain Bang? Rescue nih. Mau rescue kucing yang keadaannya seperti apa Bang? Kucing yang kelindes. Kucing yang kelindes? Iya. Kelindes apa Bang? Kayaknya kemungkinan besar motor. Karena kalau mobil rusaknya lebih gawat. Lebih parah. Oke, ya udah, ikutin terus guys. Dadah. Jadi ini kita mau mengevakuasi kucing yang tertabrak motor. Apa aja Mas? Kalau misalnya mau mengevakuasi yang disiapkan apa aja? Yang disiapin kandang sama handuk. Handuk kita udah sediain di mobil. Untuk? Untuk kalau misalnya nangkep dibutuhin nangkep segala macam, dan untuk alasnya dia nanti di kandang. Oke, jadi ini kandangnya besar Kita ya? pakai kandang yang ini. Oh, oke. Kalau ini untuk jaga-jaga di sewaktu-waktu darurat harus jemput anjing, kita udah siap. Tetap di bawah ya? Tetap harus di bawah. Jadi 2 kandang, apa lagi? Udah, sama paling list buat anjing. Gitu aja sih kalau yang standby di mobil terus. Oh, oke. Ya udah, jadi kita menuju ke Kedoya guys sekarang. Ikutin terus. Untuk menjalani operasi nggak bisa langsung operasi, tapi dia distabilkan dulu, rehidrasi, terus cek darah ya dok ya, agar tindakan nanti tidak membahayakan dia. Ini kayak ada sakit ya di badannya.